Halo, sobat fotografi, assalamualaikum. Masih dengan kelas garasi di sini dengan saya Dudi Sugandi. Nah, untuk yang tema kali ini kita akan mengupas sebenarnya, akan ngobrol sebenarnya sama teman-teman komunitas di Bandung. Nah, satu komunitas di Bandung yang menurut saya eksis dan juga aktif banget ya. Itu diantaranya ada komunitas semut foto atau KSF. Nah, tapi kan kalau kita ngelihat KSF, kenapa sih gitu ya? Emang orangnya kecil-kecil gitu ya, sebesar semut gitu, tapi kegiatannya besar. Mungkin kalau kita pikir seperti filosofi semut ya, selalu kerjasama, guyup gitu. Nah, nanti kita dengarkan langsung dari pengurusnya. Di sini ada pengurus intinya yang seperti apa sih KSF bergerak untuk terus mewarnai fotografi di Kota Bandung. Juga seperti apa? Enggak, Wilujeng Siang. Silakan dengan siapa? dengan Rini. Nah, Teh Rini ini ketua KSF ya. Silakan. Saya Adrian, saya anggotanya KSF. Oke, nah ini yang senior nih KSF. Teh, hatur nuhun ya, sudah mau kita mampir di di podcastnya Kelas Garasi. Nah, jadi Kelas Garasi ini memang sebenarnya dari tahun 2006-an ya, panjang terus Kelas Garasi rumah, tapi secara serius 2016-an barangkali saya coba fokuskan untuk edukasi fotografi. Ada di Instagramnya dan kami kalau saya sih inginnya kita Bandung itu guyup untuk fotografi apapun, karena kan Bandung dikenal sebagai kota fotografi Indonesia gitu, karena paling banyak membernya itu mungkin saya pikir di Bandung. Betul. Di antaranya orang itu akan terserat Bandung itu dengan komunitasnya. Komunitas Bandung itu sangat guyup. Nah, beberapa teman-teman Jakarta, beberapa teman komunitas kalau saya juga di luar kota ngobrol, terus saya selalu ini ada KSF, komunitas semut foto. Boleh Teh diceritakan asal mula yang komunitas semut foto ini dan seperti apa dan rencananya, ya emang nggak itu mah? Silakan Teh, cerita. Sebelumnya terima kasih untuk Kelas Garasi, untuk Kang Budi yang sudah ngundang kita ya dari komunitas semut foto untuk sedikit memperkenalkan gitu Kang Budi. Sebetulnya saya juga, ini senior saya sebetulnya. Enggak juga. Betul, senior saya. Saya masuk tahun berapa ya, 2016 apa 2017 gitu. Okay. Sedangkan menurut sejarah, jadi komunitas semut foto itu berdiri 30 Juni tahun 2012. Oh iya. Ya, didirikan oleh Bapak Nugraha sama Pak Rifan Mulyawan. Okay. Ya, jadi mungkin beliau berdua itu mempunyai visi misi yang sama, gitu kan? Jadi visinya itu beliau berdua itu visinya itu ingin membentuk komunitas dan membantu mencerdaskan anak bangsa lewat fotografi. Yang saya tahu seperti itu. Ada sisi edukasinya juga lah kan. Betul. Ya, terutama fotografi gitu. Karena Pak Rifan sama Pak Nugraha itu kan memang beliau berdua kan senior banget. Betul. Jadi memang pengen lebih memperluaskan apa yang mereka punya lah gitu. Gimana caranya? Ya Membagi namanya orang Bandung mah kan sifatnya nggak guyup. Iya. Kita bikin komunitasnya yang memang mencari juga orang-orang yang memang gemar fotografi. Disitulah muncul KSF gitu kan, komunitas semut fotografi. Kebetulan juga secara kalau misalkan ada kebutuhan, salah satu anggota butuh gear ini, lensa itu segala macam, Pak Rifan sama Pak Nugraha bisa sediakan juga, itu ada gitu. Okay. Karena saya juga kenal semut foto itu dari kegiatan. Saya beli barang-barang itu di semut foto, diajakin kan seneng motret ya udah tuh gabung. Jadi saya kebagian bikin WA grupnya itu yang street jurnalis. Oh, yang jurnalis ya. Saya adminnya, jadi satu member juga sebenarnya. Jadi ini memang dari 2012 dan saya senang, saya suka karena ternyata dari tadinya konsumen semut foto akhirnya terjalin tidak hanya konsumen tapi juga di komunitas. Dan memang saya lihat juga kalau semut foto emang kuatnya di edukasi ya di awal-awal ya. Betul. Bikin workshop sering banget workshop sering. Apalagi sekarang. Sekarang terakhir tambah banyak. Nah, sekarang workshop berapa banyak sebulan biasanya Teh? Tetap programnya. Karena ini programnya ini gimana ini?
Luar Itu biasa. minimal kita sebulan sekali. Pernah tuh sampai 4 kali. Minimal dalam sebulan sekali. Tiap minggu itu, Mat. Betul. Oke. Dan yang terbaru pun sekarang ada tanggal 12 sama tanggal 19 April. 12 dan 19 April. Iya. Kegiatannya apa teh? Kegiatannya yang jadi mungkin kalau komunitas foto pada umumnya pasti fotografi ya. Iya. Kalau kita biar imbang ya Kak Adrian, kita ada olahraganya juga gitu kan. Jadi di tanggal 12 April ini kita padukan antara fotografi dan olahraga. Kita lah yang lagi kekinian lah. Jadi kita sambil olahraga main padel. Padel. Jadi Tanggal 12 itu ada workshop 12. fotografi dan main padel. yang main padannya fotografer. Betul. Oh, olahraga sehat. Nah, Jadi fotografi sehatnya ini bersama. Komunitas semua foto. Fotografi Betul, sehat ya. betul. Nah, nanti yang di tanggal 19 April itu sebetulnya itu kegiatan halal bihalal Oh, dalam rangka halal bihalal gitu kan. Tempatnya insya Allah di Pendopo Wali Kota, Jalan Dalam Kaum. Halal lebaran deh. Betul. Oh. Nanti Pak Wali datang juga. Belum Belum tahu. tahu, belum tahu. Jadi memang kalau saya perhatikan sekarang tidak hanya edukasi ya, Betul. tapi tadi kolaborasi berarti kan. Kolaborasi. Betul. Sekarang. Ada olahraga, kita ada bakti sosial. Nah, kayak bakti sosial itu kan Kang Didi tahu sendiri ya, Iya, iya. mohon. setiap bulan puasa. Iya, iya. Sebetulnya itu ada juga kita bakti sosialnya fotografi. Kita pernah kerjasama dengan Villa Kayu di Ciwidey, Oke. memberikan edukasi kepada anak-anak tentang fotografi. Oh. Nah itu. Oke, oke. Nah, terus saya lihat juga dengan kegiatan yang sangat banyak, itu teh sebenarnya membernya banyak banget itu sampai ada terus gitu, ramai terus. Kan berapa pengurusnya dan sebagainya? Kalau member tuh sekarang kayak yang di WhatsApp ya Mohon. sekitar 800. Itu orangnya berbeda loh. 800. Oh, Ada 5 grup besar. 5 grup besar, total Iya. 800. Iya, Tapi dibagi 5 grup besar. betul. Sesuai passionnya masing-masing mungkin. Enggak. Ada spesialisasinya Jadi ya. apa aja teh? Enggak, itu 5 mah tuh? itu mah yang apa divisi ya Kak Adrian Oh, dia itu- dulu oh, ada divisi, divisi. betul ya? Ada divisi. Memang yang Banyak besarnya banget. tuh Oh, ini yang grup satu besar semua ya. yang Grup besar United. Unitednya satu. 1 2 3 4 sama ada KSF Ponsel. Oh, Ah, KSF Ponsel. Betul. Oke. Jadi member KSF tuh Mhm. tersebar hampir di seluruh Indonesia. Iya. Ya pantas saya nanya beberapa kota nanya KSF sama kita emang KSF. Semua kecil Ada. tapi pengaruhnya besar. Ada di Papua ada. Terjauh Papua. Iya. Terus Medan ada, Kalimantan ada, Makassar ada. Udah pasti kota besar Jawa mah kayak Betul. Surabaya juga gitu mah ya. Ada, itu udah pasti ada. Kayak gitu. Cuman kita base campnya itu ya di Bandung. Otomatis kan member yang terbanyak pasti di Bandung. Di Bandung. Tuh. Kalau sekretariatannya kalau buat ngumpul di mana biasanya? Sekretariat paling di BC. Oh di BC. Oh masih di BC. Betul masih. Oh. Nah, untuk menjaga energi tadi gimana teh? Sebagai ketua gitu ya nih, sebagai ketua nih, kumaha ngajagana biar terus aktif gitu ya, bisa sebulan 4 kali. Aduh luar biasa. Jadi sebetulnya kita ada agenda mandiri itu Kang Budi. Ya, agenda mandiri, tapi kadang-kadang tuh di tengah jalan tuh sponsor pada masuk gitu, yang ngajak untuk berkolaborasi gitu. Nah itu. Jadi ngebagi ininya udah ada inilah, kita udah ada apa? Kita ngikutin flow ya, mungkin udah terbiasa gitu kan. Jadi udah apa ya? Jadi saya sama teman-teman panitia yang lain tuh udah ada sistemnya gitu. Jadi nanti ini yang kegiatan mandiri kita ini tanggal segini. Nanti bila mana ada sponsor masuk di tanggal segini, mulai pembukaan pendaftaran sama Iya, persiapan iya, itu di H-min berapa kita udah ada.
udah ada. Karena udah terbiasa ada sistemnya ya. Betul. Secara langsung udah kayak IO jadi. Iya, jadi IO fotografi bener. Jadi buat teman-teman yang pengen dibikinkan kegiatan fotografi, ada fotografinya, pasukan materi ini di Semut Foto ya. Bisa dilihat ya Instagramnya Kang Dudi ya di @komunitas Semut Foto. Oh, @komunitas Semut Foto. Instagram. Banyak banget sampai yang mau lihat juga, aduh pusing banyak. Itu ada miminya mungkin ya? Kenapa? Sendiri ada miminya kan? Ada itu saya dibantu Kebayang itu. Repot. Oke. Kalau ada ngelihatnya perkembangan Semut Foto seperti itu kan senior nih. Sementara saya lihat kerjaan dirimu juga kemana-mana gitu. Nah, gimana ngelihat Semut Foto? Dari awal saya pernah ikut kegiatan itu saya yang di mana ya? Pernah ikut hunting dulu pertama teh. Kayaknya yang di rumah makan di bukan di perumahan Budiasi di atas tuh yang belakangnya ada sungainya. River apalah itu namanya. Oh, River Bistro. Ya, dulu di situ. Tak tahun berapa saya juga lupa itu. Sebelum Covid deh. Ya. Ketemu senior-senior yang lebih senior lagi Kang di situ malahan. Di atas saya lagi gitu kan. Jadi memang komunitas itu memang terutama untuk fotografi. Jadi kan istilah kasarnya sebenarnya agak sedikit segmented. Jadi orang-orang yang memang punya passionnya di balik kamera, entah itu nanti jatuhnya outputnya videografi ataupun fotografi, kita ngumpulnya di komunitas. Salah satu untuk di Bandung yang paling besar sekarang dan paling aktif eventnya KSF gitu kan. Iya. Jadi ya ketemu dengan banyak orang, berbagi informasi, berbagi networking. Dan alhamdulillahnya tiap event tuh orang barunya selalu ada. Selalu Jadi bukan itu aja. Iya. Jadi member Ada yang baru, ada yang baru. Seperti kalau misalkan sekarang lagi musim free get member one member 10 kan. Jadi tarik lagi. Oh gitu ya. Gitu. Jadi selalu kita ngajak orang-orang baru gitu. Jadi tidak selalu orang konsumen yang di Semut Foto untuk yang ingin member enggak ya? Belum siapapun. Jadi pertama kali saya ikut event tersebut, terus berapa lama kemudian kayak saya ada event lagi, saya ikut lagi event. Wah, ini udah beda lagi. Yang ngikutnya teh, Saha gitu, ini siapa lagi, orang baru lagi semua gitu. Yang termuda sesuai genre. yang membernya nih, kalau lihat dari member, termuda tertua berapa deh usianya? Yang tertua itu sekitar 80. Oh, 80 tahun. Ya, orang 80 an. Bandung. Kalau yang termuda itu SMA kelas 1. SMA kelas 1. Iya. Itu. Yang program rutin yang memang jadi event besar KSF apa? Biar orang juga, oh iya nanti bulan segini ke Bandung ikut gabung atau informasinya. Nah, yang rutin tapi besar misalnya apakah pas ulang tahun atau apa, atau ada itu program khusus mungkin yang signature-nya KSF? Sebetulnya kita kan sudah punya ada agenda tadi ya. Gitu kan, dari mulai workshop, terus hunting foto sampai lomba foto. Workshop, itu hunting, lomba. ya, jadi kita eventnya itu mandiri sama kolaborasi. Kayak gitu. Mandiri dan kolaborasi. Betul. Untuk signature-nya itu mungkin yang kalau kita kan kalau KSF tuh berusaha untuk menampilkan semua genre gitu ya Kang. Menampilkan semua genre, tapi mungkin orang yang melihat kalau tentang identitas orang lain kayaknya yang melihat ya, bukannya kita gitu. Jadi katanya lebih bukan lebih bagus. Mungkin agak sering untuk yang konsep budaya. Mungkin Kang Iya, betul. Ya seperti itu kan, emang karena sering ya. Jadi karena kita teridentifikasi kalau pengen foto-foto budaya yang memang terkonsep ikut KSF. Oh gitu kali ya? Betul. Gitu langsung. Jadi ya itulah pingin komunitas ini pingin terus berjalan, eksis. Pasti kan butuh kayak ide, konsep-konsep yang segar yang kayak itu Kang Dudi. Jadi kita terus olah, terus masukan-masukan dari member juga kita tampung gitu. Jadi maunya mereka tuh apa? Iya, dan lagi ciri khasnya event-event KSF itu selalu dibarengi dengan edukasi kan. Iya, ada workshopnya dulu. Ada workshopnya dulu. Jadi sama seperti semangat awal ya. Iya, ada edukasi. Jadi contoh kayak kemarin terakhir yang event di hotel itu kan juga hotel. Arsitektur dan interior itu juga kan ada edukasinya. Betul. Walaupun lomba foto selalu ada edukasinya dulu, workshopnya dulu. Selalu ada workshopnya. Itu salah satu yang jadi signature-nya lah.
eventnya KSF tuh. Kalau dilihat dari 800 anggota, itu kebanyakan HP atau kamera. 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 Ya. Sebelum Jadi memang orang terus belajar motret ya? Terus Betul. hampir semuanya punya kamera? Hampir semua. Paling yang pakai ponsel itu sekitar 10%. Jadi kalau di komunitas, kamera itu bisa menjanjikan ya? Betul. Lumayan, walaupun sebenarnya pada akhirnya output hasil dari sebuah visual itu bukan tergantung dari gearnya kan, Iya, betul. tapi skill dari seorang yang pegang gearnya tersebut pada akhirnya itu. Nah itulah keunggulannya KSF, setiap bikin event itu selalu ada edukasinya dulu. Jadi apapun gear Anda, bahkan mau sampai kamera handphone sekalipun, skill Andanya dulu nih yang diasah nih. Kitanya dulu sebagai fotografernya dulu nih, skillnya dimatangin dulu. Jadi outputnya misalkan mau lensanya atau kameranya pakai apapun, kurang lebih ya oke saja gitu, sesuai kebutuhan lah, otomatis gitu kan. Kalau untuk kebutuhan misalkan tayang di Instagram saja, misalkan contoh begitu, pakai kamera handphone sebenarnya sudah cukup. Tapi kalau misalkan kita punya skill yang lebih tinggi dari sekedar orang yang biasa pakai kamera handphone doang, akan beda hasilnya. Iya. Kan gitu. Seru. Kalau long life education itu bener ya, KSF ngasih pendidik educational fotografi, dan itu sampai sekarang jadi panjang ya. Betul. Jadi 2012 ke sekarang berarti sudah 14 tahun ya? Mau ulang tahun bentar lagi. 14 tahun. Tanggal 30 Juni tadi. 30 Juni. 20 Juni. Berarti ada road to-nya sekarang ya, udah mulai. Udah Biasa pas dari awal suka tahun. panjang ya, awal tahun. Dari awal tahun udah ada road to. Ada road to-nya. Oke. Oke teh, diminum dulu. Siap, sambil minum. Lanjut lagi ya. Kalau pertemuan rutin kan, itu ada bahas karya gitu kalau buat di KSF, atau hanya pas acara-acara hunting, mau ujungnya dan ngobrolnya kayak gitu. Untuk karya. Ya, buat apa namanya, ada penambahan pengetahuan lah gitu kan. Jika hampir semua komunitas pasti ujung-ujungnya kalau pas hunting itu ada bahas karya atau ada bedah karya. Betul, buat meningkatkan kasih masukan, meningkatkan skillnya. Jadi kebetulan kan kalau di KSF itu semua kegiatan, baik mulai dari hunting biasa itu sampai lomba foto, kita kan selalu menekankan pada silaturahmi, Kang Dudi. Ya silaturahmi dulu gitu kan. Jadi dengan silaturahmi itu, saat kita hunting foto ataupun misalkan saat lomba foto yang dalam tanda kutip mungkin bagi beberapa orang berat gitu kan, tapi jadi terasa ringan gitu kan, relax gitu kan. Nah dari situ dari silaturahmi gitu kan, jadi ngebangun persaudaraan gitu kan, pertemanan, jadi rileks, nyantai gitu. Jadi saat istilahnya bedah foto yang dianggap mungkin berat atau menakutkan gitu kan, jadi enteng, jadi enak gitu kan. Jadi saat hunting atau saat lomba foto pun kadang-kadang tuh si peserta ataupun member saling lihat-liatin karya gitu kan. Kalau misalkan kalau yang saya ini gini, yang kamu coba lihat kok bisa begini. Nah itu kan ya itu kan ada diskusi sharing secara tidak langsung, jadi enak belajar gitu. Langsung ya. Betul gitu. Jadi enggak, walaupun memang dulu pernah ada kan ya bedah foto yang emang yang di grup itu ya, gitu kan, yang emang khusus gitu kan. Betul. Tapi rasanya kayak terlalu kaku gitu. Beda. Dari silaturahmi jadi hilang. Jadi hilang ya, mendingan ngobrol ketemu langsung ya. Betul. Jadi saat hunting, saat lomba foto, ya itu enak gitu. Jadi kita guyup, kita ngumpul gitu kan, saling lihat-lihat itu gitu kan karyanya. Oh ini kenapa ini gini, kok saya begini, kok kamu bisa begini. Nah, kadang-kadang secara tidak langsung kan ngasih ilmu juga, saling sharing gitu. Oh ini harusnya gini, coba lihat nih settingannya, nah kayak gitu. Sharing edukasi secara tidak langsung dengan kan, tidak yang terlalu kaku gitu. Jadi udah fotonya bisa dari situ. Iya. Istilah kasarnya membahas sesuatu yang serius tapi dengan output dan penyampaian yang santai aja. Betul. Gitu. Karena memang balik lagi, namanya foto itu semua dari passion kan. Nggak bisa dipaksain gitu. Apalagi kita bicaranya fotografi kan art ya, seni ya. Betul. Dan seni itu tidak bisa dipaksakan. Mau orang itu kuliah istilah kasarnya sampai ke luar negeri, tapi memang dia tidak punya basic di art secara lahirnya, tidak punya kemampuan di art, kurang lebih ya begitu-begitu saja nantinya gitu. Susah berkembangnya. Kalau mau Teh Rini,
komunitas foto di Bandung seperti apa sih kondisinya sekarang? Kan banyak tuh. Karena KSF kan jadi satu pionir ya. Udah cukup lama, eksisnya sustain sampai sekarang gitu terus badannya. Nah, sebenarnya apa ngeliat? Komunitas kan banyak di komunitas tuh, tumbuhan, aja, handphone aja macam-macam nih. Betul. Gimana ya? Bukan jadi kita bukan menilai ya, ini mah ya. Iya, karena di KSF kalau misalkan mau sama komunitas lain tidak pernah merasa jadi kompetitor sih Kang. Dalam artian Enggak. Enggak sih. Ngeliat kondisi Betul sekarang kondisinya. Kondisinya sih memang makin ramai sih, makin banyak gitu. Dan memang Semakin banyak bermunculan. Cuman mungkin untuk, tapi nggak tahu ya kalau kata saya gitu, eksistensinya kurang. Gitu. Betul ya? Iya. Eksistensinya kurang gitu. ada juga mereka kebanyakan kan komunitas yang bermunculan ini per genre kan bahasanya. Iya. Jadi ya Bisa per merek, per genre ya. iya, jadi eksklusif banget. Contoh misalkan orang-orang lebih seneng motretin landscape misalkan pemandangan. Ya bikin komunitas itu aja sendiri. Jadi misalkan main kemanapun dia tidak akan woro-woro, akan gembur-gembur kemana-mana ya. Intaran mereka saja gitu. Kebanyakan per genre mainnya gitu. Emang sih kalau dilihat ya banyak bermunculan yang baru gitu ya, Kang Dudi. Cuman kalau kata saya sih dari sisi eksistensi kayaknya Eksistensinya kurang memang ya. kurang. Kan itu yang susah itu eksistensi itu gitu kan. Jadi dalam keadaan apapun, jangankan sekarang yang udah normal, udah tenang, zaman COVID aja secara pribadi saya juga rada pusing. Zaman COVID gitu kan mikirin sama teman-teman gitu kan mikirin gimana supaya komunitas tetap eksis. Ya kan pasti istilahnya pada kayak mati suri gitu kan. Itu mungkin saat terberat pada saat menjalani organisasi kan KSM istilahnya harus aktif, tapi betul. kalau ketemu dalam tanda kutip kan kalau namanya kita pengurus ya gitu kan, kalau mungkin gitu kan kalau dengar dari yang lain boro-boro mikirin komunitas, mikirin diri sendiri aja. Nah kan gitu kan, zaman COVID kan susah banget gitu kan. Tapi karena ya tanggung jawab ya Kang Dudi gitu kan. Jadi saya mungkin dibantu teman-teman sama Koripan juga mikir gimana ini supaya tetap eksis gitu kan. Jadi tapi alhamdulillah gitu kan kita bisa waktu COVID contohnya kita bisa berkolaborasi dengan dokter-dokter gitu kan, dengan dokter-dokter. Jadi kita ngadain kayak sharing gitu kan tentang COVID atau apa, yang penting ada dulu kegiatan, terus gitu, alhamdulillah tiba-tiba sponsor pada masuk untuk berkolaborasi bikin Zoom ya, webinar ya waktu itu, kayak gitu. Jadi kita tetap rame workshop lewat webinar. Jadi salah satu, tetap meramaikan ya. Pengurusan KSF mah ya undernya Teh ini sebagai ketua luar biasa sih kan. Dalam artian di kondisi kita lagi sulit, contoh waktu COVID aja tetap masih bisa bikin event gitu. Iya. Ya ada penyesuaian aja, memang tidak boleh ketemu apalagi dalam jumlah yang banyak ya kita webinar kayak gitu. Jadi selalu memang hidup terus gitu kalau di KSF. Oke, baik, ada pesan-pesan buat teman-teman komunitas biar bisa eksis seperti KSF Teh? Apa ya? Ya sebetulnya kan kalau pengen eksis kayak gitu kan berpulang lagi ya ke niat ya Kang Dudi niat gitu kan, terus udah gitu ngasah ide ya, ngasah ide konsep yang kayak gitu kan, terus harus selalu update gitu. Update, betul ya? Dengan keinginan si fotografer gitu kan, maunya apa sih gitu kan, jadi kita selalu menampung gitu. Jadi kita mix apa yang ada di komunitas dengan keinginan para fotografer biar tetap eksis. Jadi intinya buat teman-teman di Kota Bandung yang senang fotografi, nih gabung sama KSF tuh nggak ada ruginya. Dalam artian gini, membernya banyak, eventnya dan kegiatannya ada terus gitu kan. Nanti di situ misalkan nih untuk teman-teman yang baru nyemplung di fotografi, baru mulai pegang kamera lah, pasti belum ketemu nih spesialisasinya, dia passionnya aslinya tuh di mana gitu. Masuk aja dulu di KSF. Betul. Karena di KSF udah macam-macam tuh. Semua genre banyak Semua ya. genre ada, di landscape ada, yang jurnalis ada, yang model ada gitu. Jadi untuk pelaku baru tuh
dia bisa milih ya, Betul. gitu kan, karena kita berbagai genre. Karena Ternyata pada kita akhirnya passionnya ada di sini. Gitu. Ya, kita biasanya contoh kayak saya lebih ke landscape waktu di awal dulu. Akhirnya jadi gabung di WA Group yang khusus landscape doang tuh. Tapi tetap masih under KSF. KSF Landscape waktu itu kan ada. Iya, iya. Di situ nanti KSF Landscape punya kegiatan sendiri yang memang genrenya landscape doang. Khusus buat itu ya. Ya, kalau yang umum yang gabung semua ada. Jadi di komunitas keuntungannya banyak sih. Nambah temen, nambah pengetahuan, nambah networking, terutama teman-teman yang mau profesional terjun di dunia fotografi. Cari networking, cari duit juga di situ bisa sebenarnya. Iya, iya. Itu nambah temen. Karena ada Gitu. sponsor masuk soalnya kan. Ada sponsor, ketemu teman-teman yang juga sama senang fotografi, tapi pada utamanya dia fotografi cuma sebagai passion. Aslinya mungkin punya rumah makan apa, tolong dibantuin fotoin menunya. Itu kan kita yang sudah misalkan passionnya di food fotografi bisa masuk ke situ, Iya, bantuin. bantuin. Jadi kerjaan. Nggak ada ruginya kok. Ini memang. Ya, terima kasih Teh Rini. Sami-sami. Sami. Nggak ada ruginya Sami. masuk KSF ya. Kalau ke Bandung, silaturahmi bisa ke teman-teman KSF. Buka aja Instagramnya ya. Iya. Komunitas Food Foto, aktivitasnya jangan ditanya, bisa lihat. Bulan ini ada 2 kegiatan. Mohon. Jadi semoga apa yang disampaikan juga bisa mencerahkan teman-teman di tengah komunitas bahwa tadi konsistensi penting, bagaimana kolaborasi juga zaman sekarang juga bagian dari kita terus berkembang. Harus kolaborasi itu harus. Nah, Rian, nuhun. Teh Siap, Rini, sami-sami. sukses Sami. KSF ya. Nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah.